Bumi diciptakan Tuhan sangat luas sekali. Ada banyak sekali tempat-tempat yang punya keunikan dan daya tariknya tersendiri di luar sana yang mungkin selama ini belum kita ketahui. Pemirsa, inilah tempat yang jarang kita ketahui tapi ternyata ada di muka bumi. Muara Enggelam, desa tanpa daratan. Bila membayangkan tentang sebuah desa, tentunya kita akan berpikiran mengenai sebuah permukiman warga yang berdiri di atas daratan. Tetapi tahukah pemirsa, kalau ada desa yang tidak berdiri di atas tanah, melainkan berdiri di atas air? Ya, desa seperti ini ada di Indonesia, tepatnya berada di Kalimantan Timur. Desa ini bernama Muara Enggelam, yang ada di Kecamatan Muarawis, Kabupaten Kutai Kartanegara. Perairan yang mengelilingi desa ini sebenarnya adalah sebuah danau yang bernama Danau Melintang. Untuk perpindahan dari tempat ke tempat pun menggunakan perahu sebagai sarana transportasi utama. Dari segi lokasi, bisa dikatakan kalau Muara Enggelam adalah desa terpencil karena lokasinya sangat jauh dari kota. Dibutuhkan waktu sekitar 4,5 jam untuk mencapai desa Muara Enggelam dari kota Samarinda. Sama seperti desa lainnya, di desa Muara Enggelam juga terdapat gapura yang menyambut orang-orang yang akan masuk ke dalam desa. Selain itu, terdapat pula masjid yang digunakan penduduk setempat untuk beribadah. Jika masjid biasanya menyediakan lahan parkir motor, masjid ini menyediakan lahan parkir sampan loh pemirsa. Sani Singnapur, desa tanpa pintu. Bayangkan bila Anda tidur atau pergi tetapi pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci. Tentu saja Anda akan gelisah. Takut ada seseorang tak dikenal masuk dan mengambil barang berharga. Uniknya di India, terdapat sebuah desa yang sebagian besar rumah di sana tidak dikunci, bahkan tidak memiliki pintu sama sekali. Namanya Desa Sani Singnapur yang terletak di negara bagian Maharashtra sebelah barat India. Sesuai dengan namanya, masyarakat setempat percaya bahwa desa ini mendapat perlindungan dari Dewa Sani. Oleh karena itu, mereka tidak menggunakan pintu pada rumah mereka sebagai bentuk kepercayaan pada Dewa Sani. Jika terdapat orang yang berniat buruk untuk mencuri rumah warga, maka orang tersebut dipercaya akan mengalami sade sati atau nasib sial selama 7 tahun. Namun sepertinya tradisi ini mulai ditentang oleh warga setempat. Pasalnya, mereka resah akan aksi pencuri yang dapat membobol rumah mereka dengan mudah. Apalagi ornamen emas seharga Rp70.000 atau 12 juta rupiah pernah raib dari rumah ibadah di sana. Desa Penimbun melarang jual beli nasi. Sebuah desa di Kebumen, Jawa Tengah bernama Desa Penimbun yang melarang warganya untuk berjualan nasi. Menurut kepercayaan warga, jika hal itu dilanggar, maka akan ada musibah yang terjadi di desa tersebut. Meski tak ada aturan tertulis, tapi para warga tak ada yang berani melanggar pantangan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang tersebut. Konon ceritanya, ada pengelana atau musafir lewat di Desa Penimbun, kemudian meminta nasi kepada warga karena kelaparan. Tapi tidak ada satupun yang mau memberikan karena saat itu warga juga masih dalam keadaan susah. Musafir tersebut kemudian mengeluarkan kata-kata semacam kutukan. Jika warga Penimbun dan anak cucunya kelak ada yang jualan nasi, maka akan ada musibah. Meski banyak warga yang membuka warung makan, tak satupun dari mereka yang berani menjual nasi. Namun warga masih diperbolehkan menjual ketupat atau lontong meski bahan dasarnya sama, tapi memiliki julukan yang berbeda. Chiapas, rata-rata warganya minum cola 2,2 liter per hari. Tak seorang pun di dunia ini meminum lebih banyak cola selain penduduk Chiapas, negara bagian selatan dan termiskin di Meksiko. Menurut sebuah studi tahun 2019 oleh Chiapas and Southern Border Multidisciplinary Research Center, penduduk Chiapas minum rata-rata 821,25 liter soda per orang per tahun, hampir 16 liter per orang per minggu atau 2,2 liter per hari.
Salah satu alasan mengapa cola begitu populer di Chiapas adalah karena iklan pemasarannya dalam bahasa pribumi, terutama bahasa Maya, dan terdapat pabrik pembotolan cola serta terbatasnya akses terhadap air minum bersih. Di lingkungan tersebut, sumber air bersihnya hanya mengalir beberapa kali seminggu, sehingga banyak penduduk yang minum cola, di mana cola lebih mudah ditemukan daripada air kemasan dan harganya lebih murah. Alhasil, warga desa kumuh tersebut banyak yang mengalami obesitas dan diabetes. Tulang Diot, pulau tanpa listrik dan air. Mengalami momen mati listrik memang sangat menjengkelkan ya pemirsa, sebab ketika mati listrik, tak banyak hal yang bisa kita perbuat. Lalu gimana jadinya kalau ditempatkan di pulau yang tak punya listrik? Pulau Tulang Diot yang berlokasi di Filipina ini memang merupakan pulau indah yang dijadikan destinasi wisata. Selain listrik, air bersih pun tak tersedia di pulau ini. Hal ini didasari oleh keinginan untuk menjaga kelestarian pulau. Oleh karena itu, listrik dan air bersih pun ditiadakan. Tak hanya itu, para pengunjung juga dituntut untuk membersihkan sampahnya sendiri dengan sistem Claygo atau Clean as you go. Walau tak ada listrik, pemandangan serta suasana yang ditawarkan pulau ini tak main-main. Hamparan pasir putih yang luas dan air laut yang jernih tentu mengalihkan perhatian para pengunjung yang datang. Santa Cruz, pulau terpadat di dunia. Selama ini kita beranggapan bahwa Pulau Jawa menjadi salah satu pulau paling padat penduduknya. Padahal kenyataannya ada banyak pulau lainnya di dunia yang jumlah penduduknya lebih banyak dibandingkan luas tanahnya. Ialah Santa Cruz del Islote, pulau seluas 0,012 km persegi atau seukuran 2 lapangan sepak bola menjadi rumah bagi sekitar 1.200 penduduk. Tak heran jika Santa Cruz disebut-sebut sebagai pulau terpadat di dunia. Pulau ini berada di Kepulauan San Bernardo, lepas pantai Kolombia. Meski sempit, pulau ini juga memiliki fasilitas mulai dari 2 toko, 1 restoran, sekolahan, dan juga tempat hiburan. Tak sedikit para penduduknya membangun rumah atau bangunannya menjulang tinggi ke atas atau bertingkat. Selain itu, untuk akses listrik dan air bersih juga terbilang kurang. Satu-satunya sumber listrik di pulau ini adalah generator yang dihidupkan pada pukul 7 sampai 11 malam waktu setempat. Waktu tersebut merupakan waktu para penduduk untuk menonton televisi. Jika ingin menonton pertandingan sepak bola, para penduduk akan patungan untuk membeli bensin dan menyalakan generator. Meski hidup serba sederhana, para penduduk mengatakan bahwa mereka sangat senang tinggal di sana. Tingkat kriminalitas dan kekerasan di pulau tersebut dibilang sangat rendah. Indonesia terkenal akan keindahan alamnya. Di antara lebih dari 17.000 pulau yang ada, setidaknya bersembunyi satu objek wisata yang alamnya begitu memesona. Pantai cantik ini adalah Pantai Ora. Pantai berpasir putih dengan air yang sangat jernih dan tenang tanpa ombak, serta beragam biota laut dan kekayaan terumbu karang. Pantai Ora berada di Taman Nasional Manusela, Pulau Seram, Provinsi Maluku. Biota laut di perairan sekitar Pantai Ora pun masih sangat terjaga dengan baik. Jika datang ke sini, pemirsa bisa melihat bermacam-macam terumbu karang dan ikan-ikan cantik yang berenang bebas. Walaupun letaknya jauh dan agak tersembunyi, namun tidak perlu khawatir akan urusan akomodasi. Di Pantai Ora terdapat sebuah penginapan atau Ora Beach Resort yang sangat menawan. Di sini Anda bisa menikmati keindahan alam Pantai Ora dari penginapan berbentuk rumah panggung yang seolah mengapung di atas air. Pesona danau yang berada di Jambi ini juga sama indahnya. Danau Kacau memiliki keunikan yang khas yang jarang dimiliki oleh danau-danau lain, yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang, terutama pada saat bulan purnama. Warna air di danau ini adalah cian atau hijau kebiruan yang sangat jernih dan berkilau. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu. Untuk
menikmati keindahannya, Anda harus melakukan perjalanan yang agak jauh karena letaknya jauh dari pusat kota Jambi. Dari kota, Anda harus melakukan perjalanan menuju Sungai Penuh yang berjarak 500 km. Dari sana, perjalanan dilanjutkan menuju Desa Lumpur dengan waktu 45 menit. Untuk memasuki Taman Nasional, pengunjung harus berjalan kaki menyusuri hutan selama kurang lebih 4 jam. Ke Kepulauan Derawan kurang lengkap kalau belum berkunjung ke Pulau Kakaban. Kakaban adalah pulau yang tak berpenghuni, yang sebagian besar adalah mangrove dan sebuah danau di tengah pulau. Danau tersebut merupakan danau purba yang diperkirakan ada dari 1 sampai 2 juta tahun lalu. Danau Kakaban terjadi akibat pengangkatan atol setinggi 40 sampai 60 meter. Kemunculan atol tersebut memicu terbentuknya sebuah laguna atau danau, dan proses ini diperkirakan terjadi pada 1 sampai 2 juta tahun lalu. Air laut yang terperangkap di laguna ini tak bisa keluar dan bercampur dengan air hujan. Inilah alasan mengapa Danau Kakaban memiliki air payau. Tak cuma air laut yang terperangkap, ubur-ubur di area tersebut pun tak bisa kembali ke laut. Seiring berjalannya waktu, ubur-ubur pun berevolusi dan bisa hidup di perairan payau. Berlimpahnya makanan membuat ubur-ubur tanpa sengat ini menjadi raja dari rantai makanan. Karena tak ada predator, hewan kenyal ini tumbuh berlimpah di Danau Kakaban.